Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Santika, NIM F1G1180038, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi Data Warehouse sebagai tugas MIT saya, mata kuliah Data Warehouse. Langsung saja. Di sini pengertian Data Warehouse. Data warehouse adalah sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi untuk pelaporan dan analisis. Laporan dibuat dari query kompleks dalam data warehouse yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Dalam istilah yang lebih komprehensif, ini merupakan pandangan gabungan dari repositori data fisik atau logis yang dikumpulkan dari berbagai sistem. Fokus utama dari data warehouse adalah untuk menyediakan kolerasi antara data dari sistem yang ada, yaitu persediaan produk yang disimpan dalam sistem purchase order untuk pelanggan tertentu, disimpan di sistem lain. Sistem ini juga digunakan untuk pemrosesan analitik online yang menggunakan query kompleks untuk menganalisis alih-alih memproses transaksi. Karakteristik data warehouse. Beberapa karakteristik dari data warehouse yaitu sebagai berikut. Yang pertama, subject oriented, yaitu mengorganisir data menurut subjek dari suatu perusahaan, misalnya konsumen, produk, dan penjualan. Difokuskan pada pemodelan dan analisis data untuk decision maker, bukan pada operasi harian atau pemrosesan transaksi. Menyediakan wawasan yang sederhana dan ringkas mengenai subjek dengan memisahkan data yang tidak relevan dalam proses pengambilan keputusan. 2. Integrated data warehouse harus mengintegrasikan data dari sumber data yang beragam seperti relational database, flat files, online transaction record. Yang ketiga, time variant data warehouse tetap menyimpan data-data historis. Setiap struktur key dalam data warehouse mengandung elemen waktu, baik eksplisit maupun implisit. 4. Non-volatile. Penyimpanan data transformasi dalam data warehouse selalu terpisah secara fisik dari lingkungan operasional. Oleh karena itu, update data operasional tidak terjadi pada lingkungan data warehouse, dan data warehouse tidak memerlukan pemrosesan transaksi, recovery, dan concurrency control. Hanya memerlukan dua operasi dalam mengakses data, yaitu initial loading of data dan access of data. Model konseptual data warehouse. Model konseptual data warehouse atau dimensional model merupakan suatu desain logik yang mempresentasikan data dalam bentuk standar dan mendukung dilakukannya akses terhadap data dengan cepat. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan model ini, yaitu fact table, dimension table, dan hierarki. Fact table merupakan tabel utama yang berisikan kumpulan dari primary key tabel lain. Setiap fact table dalam model konseptual data warehouse memiliki composite key. Begitu juga sebaliknya, setiap tabel memiliki composite key adalah fact table. Dengan kata lain, setiap tabel yang menunjukkan hubungan banyak ke banyak atau many to many relationship pastilah merupakan fact table. Dimension table adalah tabel yang lebih sederhana, di mana di dalamnya terdapat primary key yang berhubungan dengan salah satu composite
key yang ada pada fact table. Hierarki mendefinisikan urutan pemetaan dari konsep level bawah ke level yang lebih tinggi. Konsep lebih umum dimensional model yang paling populer adalah star schema, snowflake schema, dan fact constellation schema. Masing-masing model di atas akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Star schema adalah salah satu dimensional model di mana fact table terletak di pusat dan tabel lainnya, yaitu dimension tabel terletak di sekelilingnya. Kebanyakan dari fact table pada star schema merupakan normalisasi bentuk ketiga dari database, sedangkan dimensional tabel adalah normalisasi bentuk kedua. Star schema merupakan bentuk dimensional model yang paling sederhana. Beberapa keuntungan dari star schema adalah mudah dipahami karena struktur yang sederhana dan low maintenance. Sedangkan kekurangannya adalah performanya kurang baik dibandingkan dengan skema yang lainnya, serta jumlah dimension tabel yang ada bisa menjadi sangat banyak. Snowflake schema merupakan bentuk perluasan dari star schema, di mana terjadi proses normalisasi dari beberapa atau seluruh dimension tabel. Snowflake schema biasanya digunakan pada tabel yang sangat besar, dan jika star schema tidak mampu menggambarkan kompleksitas dari database tersebut, seperti halnya star schema, snowflake schema juga mudah untuk dimaintain, tidak memakan banyak ruang pada media penyimpanannya, serta mengurangi redundansi data karena skema ini menggunakan tabel yang telah dinormalisasi. Beberapa permasalahan yang ditemui pada skema ini antara lain pada penggunaan SQL yang lebih rumit. Hal ini dikarenakan untuk menjawab query-query yang diinginkan, perlu dilakukan join dan agregasi pada banyak tabel. Selanjutnya, fact constellation schema. Ini lebih kompleks dibanding snowflake schema atau star schema karena skema ini berisi banyak fact table. Fact constellation schema memungkinkan suatu dimension tabel berhubungan dengan banyak fact table. Fact constellation schema sangat fleksibel, namun terkadang menjadi susah dalam pengaturan dan support. Kerugian utama skema ini adalah desain lebih rumit karena banyak varian agregasi yang harus dipertimbangkan. Selain itu juga untuk menjawab single query mungkin butuh multiply SQL statement. Contoh perancangan skema. Star schema merupakan salah satu alat pendukung pengambilan keputusan. Maka dari itu, perancangan star schema disesuaikan dengan kebutuhan pihak manajerial dalam pengambilan suatu keputusan. Jika pihak manajerial membutuhkan data-data mengenai penjualan untuk mengambil keputusan tertentu, maka akan dirancang star schema untuk penjualan saja. Berikut adalah perancangan star schema untuk penjualan. Pemodelan konseptual data warehouse. Pemodelan gudang data, dimensi dan ukuran ada 3 bagian. Yang pertama, skema bintang. Tabel fakta di tengah berhubung ke satu set tabel dimensi. Contohnya seperti di gambar ini bisa kita lihat. Berikutnya, skema kepingan salju. Penyempurnaan skema bintang yang memiliki hierarki dimensional dinormalisasi menjadi satu set tabel dimensi yang lebih kecil, membentuk
bentuk yang mirip dengan kepingan salju. Contohnya seperti ini, kurang lebih seperti ini contohnya. Selanjutnya, konstelasi fakta. Beberapa tabel fakta berbagi tabel dimensi dipandang sebagai kumpulan bintang, oleh karena itu disebut skema galaksi atau konstelasi fakta. Contohnya seperti ini, bisa kita lihat sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.